Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Dan ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab secara umum diterjemahkan dengan yang maha menerima taubat. Allah sebagai zat yang maha menerima taubat. Bahkan Allah itu senang sekali menerima taubat hambanya itu, dalam hadis Sahih Muslim, melebihi seseorang yang di gurun Sahara dalam perjalanan, tiba-tiba dia kehilangan ontanya yang membawa perbekalannya. Seorang itu mencari ontanya itu ke sana kemari sampai capek. Saking capeknya itu, sampai capek, akhirnya dia kelelahan terduduk. Bukan duduk, terduduk dia. Di tengah-tengah terduduk itu tiba-tiba qadarullah ontanya kembali dengan membawa perbekalannya yang lengkap. Kesawanang orang itu. Saking senangnya dia bilang, terima kasih ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu gitu. Saking sawanangnya ngomongnya sampai kewalik-walik. Nah itu Nabi bilang Allah lebih senang kepada orang yang bertobat itu melebihi orang itu tadi. Jadi Allah itu senang kalau ada hambanya kembali kepadanya. Makanya Allah itu tidak hanya maha pemaaf, Allah itu senang memaafkan. Jadi Allah itu hobinya itu memaafkan, senang Allah itu memaafkan. Makanya kalau di bulan Ramadan terutama di malam-malam yang terindikasi malam Qadar, doa yang Nabi ajarkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah maha pemaaf, Engkau senang memaafkan. Jadi Allah itu enggak cuman maha pemaaf,
Allah itu hobinya memaafkan. Allah itu senang memaafkan Allah itu. Bukan cuma senang, senang. Tuhibbul fa'fu anni, maka maafkanlah hamba. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Karenanya kemudian pintu-pintu pemaafan Allah, pintu-pintu ampunan Allah itu bukan cuma banyak, banyak. Jadi pintu-pintu ampunan Allah itu enggak cuma banyak, tapi napa? Banyak. Saking banyaknya. Kata para ulama, andaikan pintu ampunan Allah hanya taubat, barangkali banyak orang yang tidak diampuni oleh Allah. Andaikan pintu ampunan Allah hanya taubat, barangkali banyak orang yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak memenuhi syarat untuk bertobat dengan sungguh-sungguh itu. Tidak memenuhi rukun-rukunnya taubat. Mungkin banyak di antara kita yang kurang bersungguh-sungguh dalam bertobat. Tapi kita bersyukur kepada Allah, pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Sabar itu merontokkan dosa. Dalam hadis Sahih Muslim, kalau kita sabar, dosa itu rontok seperti aukamakal daun yang berguguran dari dahannya. Kalau sabar, ada musibah kok sabar, itu dosanya rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau bersyukur, dapat musibah kok bersyukur. Dalam hadis qudsi, sahih hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairi. Kata Allah, orang kok diberi musibah, ini mafhum riwayat ya, kok dia bersyukur, maka dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Dan secara umum Allah menyatakan ada ampunan di balik setiap ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Maka setiap kita berbuat baik, jika dan semoga perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu mendatangkan pahala, menghapus dosa, mengangkat derajat. Itu diotomatiskan oleh Allah sudah. Maka panjenengan tadi ke sini dari rumah, asal wudhu dari rumah ya. Satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu diotomatiskan. Tapi secara umum andaikan tidak wudhu di rumah pun perjalanan jenengan juga mengandung kebaikan. Karena untuk menuntut ilmu itu para malaikat mengepakkan sayapnya tanda menghormat, terus didoakan kita ampunan kepada Allah, bahkan ikan-ikan di lautan. Allah. Jadi kita duduk begini aja sudah dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat, termasuk ikan-ikan di lautan. Hadisnya Sahih Muslim aukamakal. Tadi pas kita sholat, Nabi mengumpamakan kita seperti mandi, menghapus dosa lagi. Bahkan dalam hadis yang sahih, saya baca dalam kitab Sahih Fadilah Amal, hadisnya riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Auliya disebutkan orang kalau sholat itu dosanya ditaruh di pundaknya. Begitu dia rukuk berguguran dosanya, sujud lebih berjatuhan lagi. Makanya yang tumaknina. Jadi kalau jenengan sholat gini tumaknina, dosanya berguguran. Kalau nggak tumaknina begini, nggak jadi jatuh jadi dosanya, terangkat lagi. Makanya harus tumaknina. Bahkan kalau kita merujuk kepada riwayat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aukamakal dalam kitab Al-Wasaya saya membaca Abi Dzar sawan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari saya amalan yang membuat saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka Nabi berpesan, "Idza 'amilta sayyi'atan
fa'atbi'ha hasanatan. Di hadis yang lain tamhuha. Kalau engkau berbuat yang enggak benar, segera ikuti dengan kebaikan. Diharapkan kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Abi Dzar bertanya, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka beliau menjawab, na'am, bal huwa ahsanul hasanat. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor nggih, monggo silakan. Monggo selonjor Pak. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Takutnya malu-malu. Monggo. Kalau sama saya santai mawon. Saya nggak tega kalau ada jamaah ngaji tersiksa, itu nggak tega. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Kalau ada kopi saya suruh ngopi-ngopi. Jadi saya ulang ya. Jadi apabila engkau berbuat yang baik, yang nggak benar, segera ikuti dengan kebaikan. Maka beliau bertanya, apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Nabi menjawab, iya, bahkan dia kebaikan yang paling baik. Karena itu afdalul dzikri. Makanya kita kalau merujuk pada ayat ini, kalau kita suatu saat misalnya berbuat yang nggak benar, segera susul dengan kebaikan-kebaikan. Besar harapan kita kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Itu seperti itu. Nah, begitu besar ampunan Allah yang luar biasa. Bahkan saya kata tadi, Allah tidak hanya maha pemaaf, tapi senang memaafkan. Hobinya itu memaafkan Allah itu. Kok kita bertuhankan Allah yang maha pengampun, yang maha pemaaf, pintu pemaafannya banyak sekali, bukan cuma banyak, banyak banget. Kok seseorang itu menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, berarti orang itu kebuangetan. Kok ada orang, Tuhannya itu Allah yang maha pemaaf, yang maha pengampun, bahkan hobinya memang memaafkan, hobinya mengampuni. Kok kemudian datang menghadap kepada Allah nggak diampuni, itu berarti kan kebuangetan dia berarti. Potensi dimaafkannya besar, kok nggak mengambil kesempatan itu berarti kan nawaman berarti. Naudzubillah min syarri dzalik. Monggo mumpung masih hidup, manfaatkan betul sifat maha pengampunnya Allah itu, karena ingat surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Ingatnya bahwa surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini yang sebentar ini. Begitu kita mati, kita nggak bisa pesan surga lagi, kecuali dipesankan. Itu pun kalau ada yang memesankan. Makanya mumpung masih hidup nih, monggo pesan surga dari sekarang, raih ampunan Allah, pemaafan Allah, mumpung masih hidup. Karena surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Allahu Akbar. At-Tawwabu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ta, waw dan ba, tawaba, membentuk kata taba yatubu taubatan. Maknanya hanya satu, yaitu kembali. Karena substansi dari taubat itu adalah aksi kembali kepada Allah. Itu substansi taubat. Jadi inti dari taubat itu bukan kita mengatakan kula pun taubat, ampun taubat, bukan itu. Taubat itu adalah aksi nyata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita tidak di jalan Allah, kembali ke jalan Allah. Yang tadi kita berada di jalan yang dimurkai oleh Allah, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu baru namanya taubat. Makanya kalau orang yang bertaubat, pasti dia berubah. Kok ada orang ngaku taubat, kok gak berubah? Hubungannya dengan Tuhannya dan sesamanya tidak lebih baik, belum taubat berarti. Gitu aja. Ya, pernah ada bapak-bapak itu, dia cerita ke saya gini, saya mau diajak kerjasama lagi sama keponakan saya. Yang keponakannya itu telah nipu dia berkali-kali. Pamane ini dihapusi bolak-balik yang ponakane. Loh, jenengan masih percaya tentang ponakane jenengan iku? Ya sakjane gak percaya, tapi dia tobat ya. Kata siapa dia tobat? Kata dia.
Bukan kata dia kafir, bukan. Kata dia sudah taubat dia. Wonten perubahan, ada perubahan pada diri orang itu, baik hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Gak ono sih. Durung taubat, saya bilang gitu. Namanya taubat itu pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, durung taubat berarti. Karena taubat itu ada kata taba yatubu taubatan, konkret ada aksi kembali menuju kepada Allah. Kalau ada perubahan, durung taubat, belum taubat namanya. Nah, itu taubat itu. Makanya terus kemudian taubat itu ada rukunnya. Ada rukunnya yang harus dipenuhi. Kalau kata para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan, termasuk di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, pertama kalau orang itu bertaubat, dia harus al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Konkret harus meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, namanya al-iqla'u. Konkret meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Pertama ikhla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksud. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini tidak ada, berarti belum terpenuhi rukun taubat. Kalau ini sudah ada, secara umum kata Imam Nawawi, dengan Allah urusannya beres. Secara umum, dengan Allah urusannya apa? Beres, secara umum. Tapi kalau ada hakul adami, gak cukup ini. Tambah lagi, apa? Istihlal yang keempat. Apa istihlal itu? Minta maaf, minta halalnya. Istihlal minta halalnya, minta maaf. Itu yang keempat, kalau hubungannya dengan sesama. Dan dalam meminta maaf ini ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib menyebutkan kesalahannya. Pak, maaf Pak ya, kemarin tak rasani Pak. Pak, mohon maaf ya, itu Imam Syafi'i. Tapi Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak wajib. Bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah yang sahih tidak wajib. Kenapa? Karena lebih baik dia nggak usah tahu daripada kita beritahu malah sakit hati nanti. Mending nggak usah tahu, minta maaf itu aja. Dan kita yang dimintai maaf nggak usah kepo. Loh, kok tumben minta maaf? Ada apa? Takutnya nanti kalau dijelaskan malah sakit hati nanti. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk buat kamu nanti. Kalau minta maaf, udah maafkan aja. Ya, sama-sama, saya juga minta maaf. Nah, itu saling memaafkan. Istihlal namanya. Istihlal saja nggak cukup. Kalau ada hak yang diambil, wajib dikembalikan. Nah, kalau ada hak yang diambil, wajib dikembalikan. Hadis riwayat Nabi Dawud, wa'addi kulladhi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Di sini mulai muncul pembahasan oleh para ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Karena ini hakul adami. Problemnya bagaimana kalau orang yang kita mau minta maaf itu sudah meninggal dunia atau sudah hilang di mana rimbanya nggak tahu, ahli warisnya kita juga nggak tahu. Gimana ini? Atau kita mau minta maaf, fitnahnya begitu besar karena kalau kita minta maaf bisa terjadi huru hara misalnya gitu. Kan ada orang begitu. Contohnya siapa Ustaz? Mantan misalnya gitu. Misalnya. Kan mungkin ada di antara ibu-ibu mungkin dulu pernah bikin patah hati 18 laki-laki misalnya gitu. Bukan mau minta maaf dikira ngarep balik lagi nanti. Sementara sudah punya suami kan fitnahnya gede itu. Akhirnya ini solusinya kata para ulama itu. Solusinya yang pertama, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka.
Jadi mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi jangan hanya minta ampun untuk diri sendiri, tapi mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin itu membuat sighat istighfar gini. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban meminta maaf. Nah, itu Imam Ghazali itu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau kita nggak hafal namanya, ya pokoknya ya Allah ampunlah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa kedua orang tua hamba dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban minta maaf. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni mereka juga, ya Allah semuanya, ya Allah ampuni. Mohonkan ampun kepada Allah terus gitu. Sebanyak itu kita minta ampun, sertakan mereka. Allah di sela-sela istighfar kita sertakan mereka. Kalau ada hak yang diambil tadi, sedekah atas nama mereka. Kalau ada hak yang diambil, sedekah atas nama mereka. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah beliau mengatakan, ini ulama sepakat, kalau ini kita lakukan diampuni oleh Allah. Ulama tidak ada khilaf, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, sedekah atas nama mereka. Tapi dengan ketentuan kalau ketemu tetap dibayar ya, kalau ketemu. Kalau misalnya Mbo dulu pernah ngutang di kantin, makan kerupuk 5 bayar 3 atau misalnya apa sama teman waktu SMA pinjem barang nggak dikembalikan, orangnya udah nggak jelas di mana rimbanya. Kalau ketemu ahli warisnya bayar, tapi kalau nggak ketemu sedekah atas nama mereka. Maka solusinya sederhana aja sebenarnya. Kita tekadnya dalam hati niat, ya Allah pokoknya pada sebagian sedekah hamba semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak mereka. Itu seperti itu. Kalau begitu selesai sudah. Nah, terus muncul pertanyaan lagi. Ustadz, kita kan udah komitmen tidak mengulangi lagi. Tapi namanya manusia, suatu saat dosa yang sama itu terulang kembali. Namanya manusia. Apakah taubat kita itu batal, Ustadz? Apakah taubat kita itu apa? Batal. Mengingat tadi dikatakan, sudah berusaha tidak mengulangi lagi, tapi ternyata dosa yang sama terulang kembali. Maka saya jawab, yang dulu ditaubati, yang sudah memenuhi rukun taubat itu sudah diterima oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Kok namanya manusia kadang jatuh pada lubang yang sama yang kedua kalinya, itu dosa baru, taubat lagi. Itu dosa baru, tidak membatalkan yang sebelumnya. Yang itu taubat lagi, itu dosa baru, taubat lagi. Itulah kenapa saya sering sampaikan di sini, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jadi jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Karena setan tuh guaplei, kadang dia itu membisikkan sesuatu pada seseorang itu gini. Sekarang percuma tobat, nanti tobat. Balik lagi tobat. Udah nanti aja tobatnya nunggu tua. Nah, ya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua, pokoknya tobat. Allah itu maha tahu kok siapa yang datang dengan kesungguhan, siapa yang datang dengan pura-pura, Allah maha tahu. Termasuk datang dengan iktiraf, dia datang sungguh-sungguh datang minta ampun pada Allah. Allah maha tahu dengan pengakuan. Tapi ngakunya sama Allah, jangan sama orang. Karena tidak boleh kita ini menyebar aib dosa kita. Ya, tobat, ngakunya sama Allah aja, jangan sama orang. Allahu Akbar. Ya Allah ampuni hamba ya Allah. Tapi masih enak ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Allah maha tahu kok siapa yang datang dengan kesungguhan, dengan pura-pura dan dengan pengakuan. Allah maha tahu. Artinya gini loh, nuraninya tahu ini nggak bener, ini salah. Dia pengen keluar dari ketentuan yang nggak bener itu, tapi ada ketidakberdayaan, entah dia kalah oleh sistem, oleh dominasi kepentingan, oleh dominasi nafsu dan syahwat. Namanya manusia. Itulah pentingnya kita memahami makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat
dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Memang tidak ideal, tapi paling tidak ada harapan. Sambil contoh gini misalnya, nun sewu nggih. Ini tolong jangan dijawab, kalau dijawab nanti ketahuan belangnya soalnya. Saya cuma nanya aja. Coba nun sewu nggih, misalnya sekarang di antara kita ada yang masih gandrung dengan satu perbuatan maksiat tertentu misalnya. Coba kita kembalikan ke dalam diri kita. Ada nggak perbuatan maksiat kita yang dulu kita itu sewenang banget dengan perbuatan maksiat itu, saking sewenangnya sampai-sampai kita mengatakan pada perbuatan maksiat itu, ini gue banget. Seolah-olah kita tidak akan bisa lepas dari perbuatan maksiat itu beberapa puluh tahun yang lalu. Misalnya, tapi hari ini dengan izin Allah, kita kalau ingat perbuatan maksiat itu kita malu. Sebagian kita merasa jijik. Sebagian kita merasa malu, jijik ketika ingat perbuatan maksiat, dia betul-betul bertobat. Kalau yang dulu dengan izin Allah bisa kita hindari hari ini, maka sebagian kita yang sekarang mungkin masih ada yang seperti itu, sangat mungkin ke depannya Allah akan memampukan dia untuk menghindari. Makanya tadi jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Ustaz, kan katanya orang itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Oh, bukan orang itu, keledai. Keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kita bukan keledai, kita ini manusia. Bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali banget. Kita nggak usah ngomong lubang maksiat, lubang jalan itu loh. Saya itu kalau berangkat dari Harapan Indah itu, kuliah subuh terutama, kalau pas hujan banyak genangan air, kalau jalanannya belum dibenerin ya, itu siangnya itu saya hafalin tuh mana lubangnya itu. Sebelah sini lubang, tak hafalin. Kadang di Pekayon tuh jalannya ada lubangnya juga, tak tandai itu. Kalau siang ini saya tandai. Nanti kalau kuliah subuh berangkat kan saya pakai motor kan. Saya ingat-ingat, oh ini ada lubang saya hindari, ini ada aja gajulkan saya hindari. Saya ingat itu. Tapi yang namanya manusia, terus tak eling-eling kadang yo kajuk, nah ya kan kena maneng lali. Terus tak eling-eling udah saya ingat itu. Itu lubang yang fisik. Lalu bagaimana dengan yang maknawi tadi, yang perbuatan maksiat ini yang jebakannya luar biasa kadang. Makanya saya ulang tadi, memang betul tidak akan jatuh pada lubang yang sama, tapi itu keledai. Kita bukan keledai. Kita ini manusia, bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Karena juga manusia, sesuatu nusia yang dibuat lupa. Jadi kan manusia itu sesuatu yang dibuat lupa. Makannya nasi bahasa Arabnya nasi artinya lupa. Udah pas kita sering lupa itu. Untungnya ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Asal enggak sengaja atau lupa sudah otomatis, bahkan sebelum perbuatan dosa itu dilakukan sudah Allah ampuni. Makanya kata para ulama ada 3 hal. Yang kalau 3 hal ini kita lakukan, kita akan tetap disayang oleh Allah walaupun kita mungkin berbuat dosa. Jadi walaupun kita mungkin berbuat salah, tapi Allah akan tetap sayang kepada kita, Allah akan tetap cintai kita, Allah akan tetap muliakan kita. Asal 3 hal ini kita lakukan kata para ulama. Apa 3 hal itu? Yang pertama, alla yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah sengaja nyimpen niat maksiat dalam hati. Jangan pernah sengaja menyimpan niat maksiat dalam hati. Setan itu kan menggoda kita dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Kita digoda itu untuk berbuat maksiat sehingga terbesit niat untuk berbuat maksiat. Itu lawan itu. Lawan. Bukti bahwa kita tidak mau menyimpan perbuatan, tidak mau menyimpan kesengajaan atau niat untuk berbuat maksiat. Maka kita lawan. Allah, kita lawan supaya jangan sampai kita punya niat berbuat maksiat. Itu misalnya.
Ya kalau ekspresi terserah jenengan lah, nopo terserah apa istighfar. Ya Allah, jangan sampai berbuat maksiat. Terbesit pikiran untuk mutus silaturahim, saking keselnya sama jangan sampai mutus silaturahim. Jaga jarak aja nggak apa-apa, tapi jangan misalnya gitu. Itu bisa kita lawan, jangan sampai kita ini menjadi orang yang sepakat dengan niat untuk berbuat maksiat itu. Namanya orang kadang remnya blong. Maka yang kedua, berusaha tidak niat maksiat, namanya manusia kadang remnya apa? Blong. Terjadi juga maksiatnya. Yang kedua, alla yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu yang kedua. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa malu. Yang ketiga muncul apa itu? Ayyasri'a bil istighfar. Segera minta ampun kepada Allah. Segera minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Kenapa kalau tiga hal ini kita lakukan, kok kata para ulama kita tetap dicintai oleh Allah walaupun kita berbuat salah atau dosa bahkan. Kata para ulama, karena itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah sebutkan cirinya antara lain di surah Ali Imran ayat 135. Itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim hingga akhir ayat. Ternyata orang yang bertakwa itu bisa berbuat dosa juga kata Allah, dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji atau menzalimi diri sendiri, keji itu dosa besar ya. Atau menzalimi diri sendiri berbuat dosa secara umum, maka dia akan segera ingat akan Allah dan meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang penting komitmennya itu. Adapun kemudian namanya orang terulang dosa yang sama, ya tadi keblasuk tadi itu, kembali lagi terus gitu aja. Allah Akbar. Makanya tadi jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada satu lagi, ada ulama yang menambahkan satu lagi, yaitu harus membenci perbuatan maksiat tersebut sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kembali ke api gitu. Jadi kalau dia tahu ini potensi neraka, terus dia harus membenci perbuatan maksiat tersebut sebagaimana dia nggak suka kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Cuman ini pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan harus membenci perbuatan maksiat tersebut. Saya pas mengatakan ini tentang yang tambahan ini, harus membenci perbuatan maksiat tersebut, itu ada jamaah itu mendekati saya. Bukan orang Kemang 3, bukan. Orang Galaksi. Bukan orang sini bukan. Jadi Anda nggak usah tolak-tolak, bukan orang sini, tenang aja. Jadi beliau ini mendekati saya ngomong gini, Ustadz, saya sudah tobat, bahkan saya sudah menyesal. Saya tidak hanya berkomitmen tidak mengulangi lagi, bahkan saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun kata dia. Saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun Ustaz. Tapi saya terusik gara-gara Ustaz ngomong tadi harus membenci perbuatan maksiat itu. Itu masalah saya Ustaz. Kenapa Pak? Saya tidak bisa membencinya Ustaz. Kenapa Pak? Dia jawab Pak, kenangannya terlalu indah. Repot ini. Kenangannya terlalu indah katanya. Terlalu masuk dilupakan ya. Bapak cerita aja deh, Bapak cerita. Saya nggak paham ini, Bapak cerita aja. Gini Ustaz, dia cerita. Saya itu kantor saya itu dekat Asmi Ustaz, katanya, dekat Asmi. Tahu Asmi ya? Ya situ tahu. Oh, tahu. Saya malah nggak tahu. Ya, pokoknya sekolah itulah sekolah sekretaris apa ya, nggak ngerti saya. Nah itu banyak itu cewek-cewek cuantik itu kongko-kongko di kantor saya Ustaz. Salah satunya itu saya kecantol Ustaz. Saya ajak nikah, saya mau poligami, tidak mau dia Ustaz poligami. Akhirnya hubungan kita berlanjut sampai akhirnya terjadilah perbuatan nista tadi ya.
saya sudah tobat Ustaz, saya sudah tinggalkan perbuatan maksiat itu, tapi saya tidak bisa membencinya Ustaz, karena kenangannya terlalu indah katanya. Saya jawab, udah gini aja Pak, saya bilang, perbuatan maksiatnya Bapak harus benci, saya bilang. Perbuatan maksiatnya harus Bapak benci. Tapi perbuatan nistanya harus benci, tapi orangnya biarkan jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak, saya bilang gitu. Loh, emang ada dalilnya Ustaz? Ada di Riyadhus Shalihin itu kan? Di Riyadhus Shalihin itu ada Nabi bersabda, "Aukamakol, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah." Sahabat nanya, "Aukamakol, kalau mencintai karena Allah kami paham ya Rasulullah. Kalau membenci karena Allah itu gimana?" Kata Allah, bencilah perbuatannya. Jadi perbuatannya Bapak harus benci. Tapi orangnya, saya bilang, biarkan jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Istrinya yang ngomong, kenangan terindah katanya. Sama istrinya saat itu. Wah, ini cerita kan kejadian lama. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi itu nggih, intinya an-nadam, al-azam, al-iqla' atau konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu, terus minta maaf, kembalikan hak yang diambil, kalau tidak mungkin maka mintakan ampun kepada Allah untuk mereka dan segala atas sama mereka. Itu tidak ada khilaf. Kalau ada pun yang tidak dan membenci perbuatan maksiat tersebut, itu otomatis orang kalau tobat insya Allah dia tidak akan suka pada perbuatan maksiat itu. Lanjut. Kata tawab dengan atau tanpa al itu ditemukan 11 kali, di mana kesemuanya menunjuk kepada Allah, dan hanya sekali saja kata ini berbentuk jamak tawabin, di mana yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat. Allah menyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersesuci. Itulah kenapa para nabi walaupun tidak berdosa karena sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang, karena nabi itu maksum, bebas dari dosa. Tapi para nabi itu istighfarnya, taubatnya jangan tanya. Kenapa? Karena taubat ini persoalan cinta. Semua kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau istilahnya kita suruh taubat itu bukan semata-mata karena dosa, bisa jadi karena cinta tadi itu. Contoh gini, sering orang nanya ke saya gini, Ustaz, suatu saat saya nggak sengaja begini, gimana Ustaz? Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi ibu tobat. Loh, nggak dosa kok suruh tobat? Iya, nggak wajib dalam ini nggak wajib tobatnya karena nggak sengaja. Hanya saja itu soal cinta saja. Jadi taubat itu bukan semata-mata soal karena kita berdosa, tapi lebih dari itu karena cinta. Karena kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ada satu lagi, taubat itu harus fauran, seketika. Begitu berbuat dosa, fauran seketika harus taubat. Jadi jangan nunggu nanti. Contoh ngeten nggih, jenengan pas nyetir mobil, ingat perbuatan dosa jenengan yang belum ditobati. Itu jangan nunggu entar sampai rumah aja tobatnya. Jangan. Saat nyetir mobil itu segera tobat. Astagfirullah. Jangan nunggu sampai rumah. Fauran seketika. Begitu ingat langsung fauran seketika tobat. Jangan nunggu sampai rumah. Karena belum tentu sampai rumah gitu loh. Nun sewu nggih, bahkan saat kontemplasi di WC, di kakus atau di toilet itu, begitu ingat, karena kan itu masa-masa kontemplasi. Oh ingat dosa, segera tobat saat itu juga. Jangan nunggu keluar dari WC. Tapi tentu jangan menggerakkan lisan dalam hati. Langsung, jangan nunggu keluar. Itu fauran seketika tobat itu. Nah itu Ustaz, sholat tobat itu semacam suplemen tambahan saja, bukan rukun. Karena kalau untuk tobat harus sholat tobat, kasihan yang sedang haid. Jadi dia nggak bisa segera tobat dong. Padahal tobat itu segera, ajal bisa datang sewaktu-waktu. Nah, makanya tidak diwajibkan sholat tobat itu bukan rukunnya tobat. Itu semacam suplemen penyempurna
untuk taubat kita supaya lebih manyos, kira-kira gitu aja. Itu seperti itu. Fauran seketika. Nah kalau ada orang berbuat dosa tidak segera bertobat, dosanya dua itu. Pertama dia dosa atas perbuatan maksiat itu, yang kedua dosa karena tidak segera bertobat. Nah selama dia tidak tobat, selama itu dia dosa terus itu. Dosa karena nggak tobat, bukan dosa yang maksiat yang bukan. Non saya ada orang berbuat dosa A misalnya, dosanya yang satu itu kan tidak dilipat gandakan. Tapi karena dia tidak segera bertobat, padahal ini dosa besar ya. Karena yang wajib tobat itu dosa besar ya. Karena ini tipe dosa besar yang dia wajib tobat, tapi dia nggak segera bertobat, maka dosa dia itu dua. Dua itu apa? Karena dia tidak segera bertobat. Nah, selama dia tidak segera bertobat, selama itulah dia dosa terus itu. Makanya jangan menunda tobat. Makanya tadi rumusnya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Udah gitu aja. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo silakan kalau ada. Monggo Pak. Ustaz, apakah ada tanda bahwa orang itu tobatnya diterima? Satu. Yang kedua, saya pernah lihat di YouTube ada Ustaz yang menurut beliau sendiri dia itu Ustaz jadi-jadian. Tapi berbuatnya buahnya sekali saya tahu. Yang menyarankan bahwa kalau mau benar taubat itu harus setiap hari taubat dan satu dosa satu taubat. Bagaimana? Bagus. Baik. Yang pertama, sebelum saya jawab apa tanda orang yang diterima taubatnya, saya mau sampaikan dulu gini. Jangan sampai kita terprovokasi oleh setan yang membisikkan dalam hati kita keraguan dengan berkata begini. Percuma kamu tobat, belum tentu diterima oleh Allah. Mending nanti aja tobatnya. Percuma kamu tobat, belum tentu diampuni. Capek-capek tobat, belum tentu diampuni oleh Allah. Itu kalau orang kurang ngaji, terprovokasi sama bisikan itu, terus apa mikirnya? Iya ya, capek-capek tobat, belum tentu diterima oleh Allah. Udah, dosa tobat deh. Nah, udah, kena jebakan setan. Maka Abil Hasan Asyadili rahimahullah, beliau mengajarkan apa? Kalau suatu saat setan menggoda kita, percuma kamu ibadah, ujung-ujungnya belum tentu diterima oleh Allah. Maka jawab gini, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Taubat sama, saya yakin taubat saya diterima oleh Allah bukan karena saya, bukan karena baiknya saya, bukan, tapi karena maha baiknya Allah. Fokus pada maha baiknya Allah. Itu madhabnya Abil Hasan Asyadili rahimahullah. Nah, jadi setan goda gitu, bilang gitu aja. Pokoknya kalau digoda oleh setan, percuma kamu beribadah kalau kamu tidak diterima oleh Allah. Percuma kamu capek, mending gak usah. Begitu setan ngomong gitu, dan mas setan memang gua play Inggris, semuanya jawabkan, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah. Tapi jangan karena baiknya saya, ngomongnya bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Fokus kita pada maha baiknya Allah. Saya yakin tobat saya diterima oleh Allah bukan karena saya, bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Fokus pada maha baiknya, fokus pada ihsannya Allah. Itu secara umum dulu itu. Nah, berikutnya begini, apa tandanya kalau tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang konkret, Pak, ada kebersihan lahir batin berubah lebih baik. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Pak, tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang. Pernah dengar hadisnya nggih? Yang ke-100 malah pendeta digenepi pisang. Nah, begitu dia mau tobat, orang ini kata pendeta yang bijak atau kiai yang bijak di masa itu, karena itu sebelum kedatangan Islam ya, sebelum masa Rasulullah Muhammad SAW, dia mengatakan kalau kamu ingin taubat, kamu harus hijrah. Ada perubahan. Jadi jangan tetap di negeri di mana kamu berbuat yang nggak baik. Kamu harus pindah ke negeri di mana kamu tinggal bersama orang-orang yang baik, akan memotivasi kamu untuk berubah lebih baik. Maka dalam hadis itu orang ini dalam perjalanan konkret dia Pak ingin berubah, dia menghadapi perjalanan untuk
menuju ke tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Ada konkret hijrah, pindah. Dan kita tahu dalam hadis itu yang bersangkutan meninggal di tengah-tengah perjalanan. Di tengah perjalanan meninggal, berebutlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya karena dia sudah tobat. Kata malaikat adab, enggak, ini bagian saya, dia sudah tobat tapi kan belum beramal soleh. Maka dalam riwayat itu dikatakan Allah yang menengahi di antara kedua malaikat itu, ukur jarak antara keduanya. Mana lebih dekat mana dia dengan tempat di mana dia sebelumnya berbuat maksiat dan tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Dalam hadis itu kalau Bapak baca, Allah menggeser jenazahnya ke arah tempat di mana dia akan berubah lebih baik, digeser ke sana oleh Allah. Betapa Allah tuh ingin hambanya diampuni. Maka Allah geser jenazahnya ke arah lebih dekat ke sejengkal, cuman lebih dekat sejengkal. Dan Allah nyatakan dia termasuk yang dirahmati, diampuni oleh Allah. Nah, maka ciri orang yang sudah bertaubat itu harus ada konkret tindakan perubahan yang lebih baik. Nah, hadis itu sangat menghibur ya. Karena orang itu meninggal sebelum minta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh itu. Tapi sudah Allah ampuni. Nah, itu ada ulama yang mengatakan ini hadis sangat menghibur ini. Kalau kita punya hakul adami, insya Allah bisa dibantu beres oleh Allah asal kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun kepada Allah. Nanti urusannya dikasih di akhirat. Kalaupun dalam pengadilan Allah ada urusan dengan orang yang zalim itu, urusannya beres insya Allah. Itulah al-muqsitnya Allah. Allah itu punya sifat maha adil. Di al-asmaul husna yang 99 itu ada dua, al-adlu dan al-muqsitu. Kalau al-adlu maha adil, yang salah, kaplok, benar diapresiasi. Tapi kalau al-muqsitu yang benar dan yang salah, oleh Allah diberikan solusi yang terbaik sehingga dua-duanya masuk surga. Makanya kata kuncinya pada kesungguhan dan bertobat kepada Allah. Dan tanda kalau tobat itu diterima oleh Allah adanya perubahan yang lebih baik Pak, pada pelakunya. Maka saya bilang tadi, kalau ada orang ngomong tobat tapi kok nggak ada perubahan yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, berarti dia belum bertobat. Ngaten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua begini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan begini kurang lebih. Kalau seseorang itu bertobat kepada Allah untuk satu perbuatan dosa, maka yang diampuni oleh Allah hanya dosa itu saja. Makanya harus ada masa di mana kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita. Maka kalau maaf Ustadz tadi mengatakan satu-satu, ya satu itu aja yang diampuni oleh Allah, satu-satu. Maka kata Imam Nawawi harus ada masa di mana kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita yang itu Nabi melakukan. Mengajarkan kepada kita maksudnya. Karena ada istighfarnya Nabi itu, ya Allah ampuni dosa hamba yang hamba lakukan secara terang-terangan mau sembunyi-sembunyi, yang tampak yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Maka kita harus minta ampun Pak. Mungkin mohon maaf namanya manusia, ada mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang kita itu lupa, atau bahkan mungkin kita nggak tahu kalau itu dosa gitu. Maka kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa, min jami'il ma'asi wad dzunub, itu kata Imam Nawawi. Jadi kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita. Di samping tadi Pak, yang ingat-ingat juga harus kita, misalnya non sewu nggih tadi jenengan contohlah begitu lewat kantin sekolah dulu, kita ingat dosa kita, astagfirullah. Itu namanya kita minta ampun untuk dosa yang dimaksud. Maka yang diampuni ya cuma yang itu aja. Dan itu perlu, tetap perlu itu. Suatu saat misalnya kita ngelihat tiang listrik, astagfirullah, misalnya gitu, nggak tahu dosa apa terkait tiang listrik. Misalnya kita ingat, ya itu diampuni oleh Allah yang itu aja. Tapi ada masa Pak, harus kita ada masa di mana kita tahajud misalnya atau duha atau sholat wajib, di mana kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita. Yang kita udah nggak ingat sebagiannya mungkin. Pokoknya semua dosa hamba yang hamba mungkin sudah lupa ya Allah, tapi Engkau tidak akan pernah melupakan itu. Yang hamba tidak ketahui, yang Engkau semua ketahui ya Allah. Itu yang Nabi bilang, yang bagi yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten langit, wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Sebagaimana layaknya puasa Arafah yang
menghapus dosa sebelumnya dan dosa yang Ya, akan nggih. Apakah ada taubat atau diperbolehkan taubat untuk dosa yang lalu sama seperti yang tadi saya jelaskan, dan taubat untuk dosa-dosa yang akan datang? Nggih. Yang pertama. Yang kedua, Nggih. kan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak kurang Rasulullah memberi beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Gitu saja. Ada riwayat lain setiap kali duduk. Oh, Ya, ya, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan setiap kali duduk. artinya bolehkah istighfar ini dijadikan wirid setiap habis sholat? Istighfar itu ya, Nggih. itu kan berarti 33 kali ini masa? Nggih. 70 kali. Nggih. Maaf biasa ya. Nggih. Yang pertama, boleh nggak kita tobat? Kalau untuk masa lalu saya jelas ya. Kalau untuk dosa yang akan datang, kita minta ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Kalau sebagai doa ya sah-sah saja sebagai doa. Sah-sah. Tapi kalau dikatakan tobat, belum sih, kan kita belum berbuat. Kan dosa itu kalau cuma niat kan belum ada dosanya. Kalau udah berbuat itu baru namanya keluar dari jalur, ada dosanya, baru kemudian kita kembali lagi. Jadi kalau untuk tobat untuk dosa yang akan datang sebagai doa ya sah-sah saja, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Tapi dalam pengertian bahasa tobat yang berarti kembali ke Allah, gimana kita mau kembali kalau kita belum melakukan? Makanya gini, ini menarik. Ada penjelasan ulama, tapi ini penjelasan bukan dari Nabi, tapi dari ulama yang menjelaskan. Anda boleh sepakat, boleh tidak. Kan puasa Arafah itu orang yang puasa Arafah, kalau puasanya diterima ya, semua puasa Arafah kita diterima oleh Allah, amin insyaallah. Itu kan janji Nabi aukamakal, diampun dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita ada ulama yang mengatakan begini. Orang yang puasa Arafah, kalau puasa Arafahnya diterima oleh Allah, dia akan panjang umur minimal sampai tahun depan. Dia akan panjang umur minimal sampai tahun depan. Minimal itu. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena perbuatan dosa setahun yang akan datang, bagaimana dia akan diampuni kalau dia belum berbuat dosa? Karena perbuatan dosa itu kalau baru niat belum ada dosanya. Sementara Allah janji akan mengampuni dia sampai setahun yang akan datang. Dan dia tidak akan berdosa kalau belum melakukan kan. Makanya dia akan diberi panjang umur sampai minimal tahun depan. Itu ada ulama yang berkata begitu. Kalau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda boleh sepakat boleh tidak, namanya juga pendapat. Jadi kalau orang puasa Arafah itu punya kans besar panjang umur. Minimal sampai tahun depan gitu. Kalau puasanya diterima oleh Allah. Ya, saya kira itu yang pertama. Jadi kalau sebagai doa sah-sah saja. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba yang akan datang maupun yang telah lalu, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan taubat, makna taubat sendiri itu ada aksi kembali. Berarti kalau belum dilakukan belum ada kata kembali. Itu seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan istighfar. Istighfar itu bagus kalau kita jadikan wirid. Wirid itu sesuatu kebiasaan. Tidak hanya sampai sholat 5 waktu, kapan saja. Sebagai kebiasaan kita istighfar. Bahkan Nabi menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang membiasakan istighfar, yang sempit dilapangkan, yang buntu dikasih jalan keluar, dan Allah kasih dia rezeki yang tak terduga. Jadi istighfar itu termasuk zikir atau wirid yang sangat bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Atau cukup? Oke, monggo. Nggih, Pak. Nggih. Salat hajat. Kalau di fikih sunnah itu saya membaca riwayatnya begini. Barang siapa orang yang berhajat, punya keperluan berarti, ambil wudu dengan sempurna, salat 2 rakaat, terus minta kepada Allah. Nah, itu begitu. Itu salat hajat namanya. Status salat hajat itu salat sunnah mutlak, artinya kapan saja, selama tidak pada waktu yang dilarang. Asal kita punya hajat, punya keperluan, punya kepentingan kepada Allah terkait dengan hajat-hajat kita, perintah Nabi ambil wudu, salat 2 rakaat, minta kepada Allah. Isbaghil wudu, sempurnakan wudu, terus kemudian salat 2 rakaat, minta kepada Allah. Itu salat hajat namanya, Pak. Namanya sholat hajat boleh, niat sholat sunnah mutlak boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita sholat untuk memohon kepada Allah terkait dengan hajat-hajat kita. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua?